Ketika kalian memerlukan informasi, kalian bisa mencarinya di Google. Ketika kalian perlu dengan berita, kalian bisa mencarinya di Google. Ketika kalian perlu hiburan, hal yang menyenangkan, hal yang seru, atau bahkan hal yang menyeramkan, kalian bisa mendapatkannya juga dari Google. Sekarang mungkin kita berpikir kalau semua informasi yang kita butuhkan itu sudah ada di Google. Tapi gua akan katakan bahwa ada bagian lain dari internet yang jauh lebih dalam lagi. Dan bahkan lebih gilanya lagi, di bagian ini mungkin saja tersedia informasi pribadi kita, mulai dari tanggal lahir kita, nama, tempat tinggal, bahkan mungkin saja informasi-informasi yang tak pernah kalian bayangkan ada di sini. Jadi di video ini gue akan bahas tentang bagian dalam dari internet atau biasa disebut sebagai dark web. Jadi untuk itu, mari kita belajar dengan santai. Internet itu digambarkan seperti sebuah gunung es. Hal ini dikarenakan internet itu memang sangat mirip dengan gunung es. Jadi, di sebuah gunung es, hal yang dapat terlihat dengan jelas atau bagian yang dapat terlihat dengan jelas itu hanya bagian permukaannya saja. Begitu pula dengan internet, bagian yang benar-benar terlihat dengan jelas dan mudah untuk diakses adalah permukaannya saja. Jadi, internet itu dibagi menjadi 3 bagian, yakni surface web atau permukaan, deep web bagian dalam, dan dark web atau bagian terdalam dari sebuah internet. Jadi gue akan mulai bahas satu-satu di video ini. Yang pertama adalah surface web. Ini adalah bagian permukaan dari internet. Bagian ini sangat kecil. Bagian ini hanya mencakup 4% dari seluruh bagian yang ada di internet. Kalian dapat dengan mudah menemukan informasi atau data di bagian ini, karena kalian hanya memerlukan mesin pencari seperti Google untuk mencari informasi di sini. Gue bakal kasih contoh seperti ini. Misal, kalian sedang mencari jawaban dari soal yang sangat susah untuk kalian jawab. Kalian telah browsing di Google sangat lama dan kalian sudah berpindah-pindah dari satu website ke website lain untuk mencari jawabannya. Mungkin kalian akan berpikir dari kejadian tersebut kalau kalian sudah menyelam ke internet begitu dalam. Tapi gue akan katakan kalau kalian itu hanya berkeliling di surface web saja, atau di 4% dari seluruh bagian internet. Dan masih ada bagian yang jauh lebih dalam yang tidak kalian ketahui. Yang kedua adalah deep web. Ini adalah bagian terbesar dari seluruh bagian yang ada di internet. Bagian ini mencakup sampai 90% dari seluruh bagian internet. Dan juga bagian ini mengandung informasi yang jauh lebih banyak dibandingkan bagian yang lain. Hal ini dikarenakan karena banyak informasi yang tak pernah kita duga ada di sini. Informasi yang tersedia di sini kurang lebih seperti data perusahaan, data keuangan, data-data karyawan, bahkan di sini tersedia data histori web kalian, histori nonton YouTube kalian, histori belanja kalian, bahkan yang lebih gilanya lagi, histori chat-chatan kalian bersama si doi ada di sini. Tapi tenang aja, data di bagian ini tak dapat kalian akses dengan mudah. Bagian ini kalian harus mengaksesnya dengan hak otoritas khusus. Apa itu hak otoritas khusus? Jadi gue kasih gambaran seperti ini. Ketika kalian ingin membaca kembali histori chat-chat kalian bersama si doi, tentu saja kalian tak bisa mencari chat tersebut di Google, melainkan kalian harus login ke tempat kalian melakukan percakapan tersebut, entahlah itu di Instagram atau di WhatsApp. Nah, hal inilah yang gue sebut sebagai hak otoritas khusus di deep web ini. Jadi tak semua datanya bisa kalian akses dengan mudah. Tapi tak bisa dipungkiri kalau ini adalah bagian dengan informasi terbanyak. Dan yang terakhir adalah dark web. Bagian terdalam dari seluruh bagian yang ada di internet. Bagian ini hanya mencakup 6% dari seluruh bagian internet. Meskipun begitu, ini adalah tempat yang paling banyak menyimpan misteri dan kejahatan. Tempat ini dibuat dengan sangat rumit dan susah untuk diakses. Banyak sekali jenis kejahatan yang ada di sini, mulai dari penjualan obat terlarang seperti narkoba, penjualan senjata api, penjualan barang-barang ilegal, penyewaan jasa hacker atau pembunuh bayaran, dan yang paling mengerikan adalah mungkin saja
data diri kita sedang diperjualbelikan di sana. Tapi, meskipun banyak sekali kejahatan yang terjadi di sana, tidak semua dari pengguna dark web itu melakukan kejahatan. Ada banyak sekali orang yang menggunakan dark web dengan alasan yang lain. Riset di awal tahun 2016 menemukan lebih dari 2.723 situs .onion aktif di jaringan Tor. 1.547 diantaranya berisi konten haram. Ya, itu mencapai lebih dari setengahnya. Ini termasuk situs pornografi, narkoba, pencurian uang, cyberteroris, pembunuh bayaran, jual beli senjata, dan lain-lain. Tapi faktanya, hanya 3-6% dari semua pengguna Tor yang mengunjungi situs-situs tersebut. Jadi, hanya 3-6% pengguna Tor yang mengunjungi dark web. Sebagian besar dari mereka menggunakan Tor untuk melindungi privasi mereka, dan sekedar untuk browsing di surface web secara tersembunyi, dan tidak pernah mengunjungi situs .onion. Terus, mereka ngapain di dark web kalau mereka nggak ngelakuin sebuah kejahatan? Ini cuma analisis gua, jadi kalau salah mohon dikoreksi. Jadi, mereka pergi ke dark web hanya untuk browsing dengan anonim. Maksudnya adalah, mereka cuma ingin menjelajahi internet, tapi mereka tidak ingin identitas mereka ketahuan. Karena ketika di dark web, kalian dapat menyembunyikan identitas kalian dengan sangat sempurna tanpa diketahui oleh siapapun sama sekali. Contohnya gini, ketika kalian mengirim pesan ke si doi lewat deep web atau lewat aplikasi seperti Instagram atau WhatsApp, itu tidak sepenuhnya aman dan privasi kalian tidak sepenuhnya terjaga. Karena orang dengan hak otoritas yang lebih tinggi dari kalian dapat mengetahui apa isi pesan tersebut, misalnya CEO si Instagram itu sendiri. Tapi lain hal jika di dark web. Di dark web, privasi kalian bisa sepenuhnya terjaga dan orang lain tidak bisa mengetahui siapa kalian. Jadi, identitas kalian tidak akan ketahuan sama sekali oleh siapapun. Gua nggak sarankan kalian mengunjungi dark web, apalagi jika kalian masih awam. Tapi, gua bakalan spill sedikit bagaimana cara kalian dapat mengakses dark web dengan cara yang paling simpel yang gua tahu. Untuk mengakses dark web, itu lebih rumit jika dibandingkan dengan mengakses deep web. Karena bukan hanya tak dapat dicari dengan mesin pencari biasa, tapi kalian juga perlu software khusus yang dapat mengakses dark web. Di sini, gua akan jelaskan dengan menggunakan Tor browser. Hal pertama, install Tor browser dan jalankan di PC kalian. Yang kedua, jalankan koneksi Tor. Ini adalah sistem Tor yang menjaga identitas kalian dengan cara memalsukan identitas kalian di 3 tempat yang berbeda. Tor browser protects our privacy and identity on the internet. Tor secures your connection with 3 layers of encryption and passes it through 3 voluntarily operated servers around the world, which enables us to communicate anonymously over the internet. Tor also protects our data against corporate or government-targeted and mass surveillance. Perhaps you live in a repressive country which tries to control and surveil the internet. Or perhaps you don't want big corporations taking advantage of your personal information. Dan yang terakhir adalah kalian tinggal cari web yang ingin kalian kunjungi. Kalian bisa menggunakan list web yang ada di hiddenwiki.com dan silahkan berselancar. Jadi mudahnya gue itu bingung mau buat kesimpulan apa. Oke, see you next time. Bye.